Shalom, selamat sore. Hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021. Saya kembali hadir di hadapan saudara, di kota saudara, di mana saja saudara berada. Melalui channel YouTube yang diberkati Tuhan ini, Injil tetap diberitakan sampai pada kesudahan alam ini. Baiklah, sebelum kita memulainya, sebelum berlanjut, baiklah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, anugerah dan rahmat-Mu selalu menyertai hamba-hamba-Mu, selalu mengurapi kami dan menguduskan kami. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, Tuhanlah yang diagungkan, Tuhanlah yang dimuliakan, Tuhanlah yang dibesarkan. Rapi bibir mulut hamba-Mu menjadi berkat, saluran berkat bagi setiap pendengar, bagi setiap netizen yang sempat mendengarkan channel YouTube hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Salam jumpa kembali saudara. Secara kontinu, secara maraton, saya bersafari menyampaikan firman Allah sebelum tiba hari naas yang akan menimpa saya. Karena saya tahu akhir-akhir hidupku sudah tidak lama lagi. Saya menyadari betapa pentingnya saya harus bekerja dan bekerja. Saya harus bekerja dengan segiat-giatnya. Karena dunia ini saya akan segera tinggalkan. Mengingat pertama saudara, pertimbangan sehingga keluar ucapan itu saudara, bahwa usiaku bulan Mei 2022 tanggal 5 saya sudah genap 59. Berarti hidupku semakin hari semakin dipersempit dengan usia yang sedang mendera saya. Dan akhirnya manusia satu kali akan mati. Saudara dan saya juga diharuskan supaya menghitung hari-hari saudara dengan sebijak-bijaksananya, bahwa hidup ini hanyalah kesempatan. Hidup ini hanyalah sementara. Jika ada di antara kita yang sempat mendengarkan perkataan saya pada sore ini, berkata, umurku masih panjang, saya masih muda, saya masih sehat, ketahuilah dan camkanlah bahwa kemurahan Tuhan itu lebih besar daripada nyawa yang kita miliki yang ada bersama raga kita saudara. Sebab itu tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan untuk pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi firman Allah sudah lebih dulu berkata, banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Hari ini tema, judul, topik, banyak murid-murid akan meninggalkan Yesus. Imannya berpaling. Saya kutip dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-60 sampai di ayatnya yang ke-66. Judul Lembaga Alkitab menulis perikop murid-murid yang mengundurkan diri. Saya baca di dalam nama Tuhan. Dengarkan, simak apa kata firman Allah yang hadir di tengah-tengah kita pada sore ini. Saya sudah mendengar semuanya itu. Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan itu keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? banyak murid-murid
menyesalkan perkataan Yesus. Murid-murid terusik dengan perkataan sang guru Yesus Kristus. Dan banyak di zaman ini terjadi. Pada waktu Injil diberitakan, pada waktu Injil disampaikan, ada orang-orang yang mendengarkan Injil, hatinya panas, sehingga merasa tersinggung dan meninggalkan Tuhan, sehingga mempersalahkan hamba Tuhan, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan firman-Nya. Dijauhkanlah Tuhan kiranya jika ada di antara saudara dan saya pada saat sore ini. Dengarkan, baiklah saudara bertobat, baiklah kembali kepada jalan Tuhan, baiklah kembali kepada kerinduan Tuhan, baiklah kembali kepada maksud Tuhan yang begitu baik kepada saudara dan saya. Jangan memberontak, jangan tinggalkan pekerjaannya, jangan tinggalkan kemah pertemuan orang-orang percaya, jangan tinggalkan ritual-ritual penyembahan kita kepada Yesus Kristus. Apapun pertaruhannya, apapun yang berada di hadapan saudara, apapun tantangan, apapun tekanan, apapun yang menekan saudara, jangan mundur, tinggalkan Tuhan. Baiklah kita tertanam di dalam rumah Tuhan, baiklah kita berada di rumah Tuhan, baiklah kita melaksanakan, menjalankan instruksi-instruksi, perintah-perintah Yesus yang disampaikan kepada saudara dan saya melalui firman-Nya. Sebab itu saudara-saudara, dibutuhkan hati yang mau menerima, dibutuhkan hati yang mempunyai tanah yang baik, sehingga benih-benih firman Allah ketika ditaburkan kepada saudara dan saya, maka firman itu hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Saudara-saudara, berbahagialah engkau yang takut akan Tuhan, berbahagialah engkau yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Ladang sudah menguning. Siapakah pekerja-pekerja itu? Siapakah yang mau mendaftar untuk bekerja di ladang Tuhan? Siapakah? Ada undangan Tuhan buat saudara dan saya. Diundang dengan berbagai-bagai persyaratan. Ada syarat yang harus saudara tempuh, ada syarat yang harus Anda tepati dan laksanakan. Ada syarat tertulis, ada rambu-rambu, ada peraturan yang disampaikan Tuhan Yesus melalui firman-Nya pada saudara dan saya, sehingga kita menjadi pekerja-pekerja yang dahsyat, yang dipakai oleh Tuhan. Bibir mulut kita, berkat kita menjadi kemuliaan untuk kemuliaan Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan-Nya. Tuhan tidak menghendaki kebinasaan untuk selama-lamanya, karena Tuhan kita bukan Allah yang kejam, bukan Allah yang membiarkan saudara dan saya, bukan Allah yang tidak peduli saudara dan saya. Dia bukan Allah yang cuek pada saudara dan saya. Dia memperhatikan saudara, Dia mengasihi saudara, Dia cinta saudara, dan Dia siap memberkati hidupmu. Dia siap memberikan engkau damai sejahtera, Dia siap memberikan engkau sentosa, Dia siap memberikan engkau kebahagiaan. Kasih Allah sempurna adanya. Kasih Tuhan tiada berkesudahan.
ayatnya yang ke-61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Yesus tahu isi hati, isi kalbu hati kita. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang samar-samar di hadapan Tuhan. Kuasanya sempurna bekerja, kuasanya dahsyat, dan Dia adalah Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Artinya tidak ada seorang pun sampai melihat surga tanpa melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dan Dia sendiri yaitu Raja di atas segala raja. Berjanji Dia akan kembali untuk kedua kali untuk menjemput saudara, dan saudara akan bersama-sama dalam kerajaannya untuk selama-lamanya. Haleluya. Yesus tahu isi hati murid-murid yang gundah gulana, murid-murid yang merasa kecewa, murid-murid yang tersinggung dengan perkataan Yesus. Tidak sedikit banyak orang yang tersinggung dengan Tuhan. Tidak sedikit banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Tidak bisa dikorek oleh firman Tuhan. Tidak bisa dikoreksi oleh Tuhan melalui firman-Nya. Tersinggung dan melakukan perlawanan dan menunjukkan sifat kekecewaannya, sifat protesnya kepada Tuhan. Itulah yang terjadi. Itulah kenyataan yang terjadi di dalam hidup berjemaat kepada Tuhan Yesus, di dalam hidup melayani Dia. Di mana posisi saudara? Di mana keadaan, di mana saudara berada saat ini? Saya tidak mengetahui hidup saudara. Orang-orang di sekitar saudara tidak ada yang mengetahui perbuatan gerangan apa yang engkau buat di hadapan Tuhan. Dalam hatimu tidak bisa terbaca oleh orang-orang di sekitarmu, siapapun dia. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui. Tuhan Yesus mengetahui isi hati manusia. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar-samar. Semua rahasia kehidupanmu Dia tahu, Dia mengerti. Dan Dia mengerti tetesan air mata saudara. Dia mengerti bahasa penyesalan saudara. Dia mengerti arti saudara minta pertobatan. Dia mengerti arti engkau memuliakan Dia. Dia mengerti arti engkau menyembah Dia. Dia mengerti jika engkau berkata, aku cinta kepadamu, ya Tuhan Yesus. Baiklah kita berkata demikian, aku cinta Tuhan. Yesuslah kekasih jiwa. Dialah pengharapan hidup. Dialah di atas segala-galanya. Ayatnya yang ke-62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Saudara-saudara, kita sambungkan tadi di ayat 60, saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 6 ayat 60, kita sambungkan ke Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-21 situ, saudara-saudara. Injil Lukas 21, Injil Lukas pasal 8 ayat 21. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Tuhan mengakui orang-orang, sekalipun tidak ada hubungan darah, sekalipun antara saudara dan Yesus tidak ada hubungan tali persaudaraan, tidak ada hubungan sesama bangsa, tidak ada, dalam keturunan tidak ada. Tapi Yesus mengatakan pada saudara dan saya, saudaraku, orang tuaku adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Adalah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Yesus mengakui dialah saudara. Saudara dan saya. Yesus mengakui kepada Bapanya di surga bahwa saudara dan saya
adalah kekasih jiwanya, orang saudaraku. Yesus berkata, orang terdekat tidak jauh dari saya, orang yang melakukan kehendak Bapa serta melakukan firman Allah yang hidup. Saudara dan saya pada sore ini dengarkan, baiklah kita menjadi pendengar firman Allah. Baiklah kita menjadi pelaku firman Allah. Simpanlah perkataan Yesus dalam hati saudara. Simpanlah di dalam pikiran saudara akan nasihat-nasihat Yesus yang datang kepada saudara melalui firman-Nya, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pemberitaan-pemberita Injil. Simpanlah semua itu dan katakan, berikan perkataan, berikan pernyataan bahwa Yesuslah, Dialah kekasih hidup, Dialah juru selamatku. Bersama Dia aku akan melihat mujizat-mujizat. Bersama Dia tanda-tanda heran terjadi. Bersama Dia aku akan melihat kuasa Tuhan. Aku akan melihat pertolongannya. Aku akan melihat mujizat yang mencengangkan. Mujizat yang mencengangkan saudara dan saya. Kita akan tercengang-cengang melihat Dia bekerja. Dia melakukan kegiatan aktivitas ilahi sama terhadap saudara dan saya. Jika kita hidup menuruti firman-Nya, taat dan hidup benar di hadapan Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus. Di ayatnya 63, Roh Allah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Garis bawahi, Roh Allah yang memberi hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya. Di ayat 63 ini saudara, jelas Roh Tuhan itu hidup. Hidup dan bersemayam kepada orang-orang yang menyembah Dia, kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang benar, kepada orang-orang yang diseleksi dengan firman-Nya, kepada orang-orang yang mau dikoreksi, mau ditegur, mau dinasihati. Roh itu akan hidup di dalam kehidupan saudara, di dalam gerak-gerik saudara, dalam gestur tubuh saudara. Dia hidup, Dia memimpin kehidupan kita. Dia berkerajaan, Dia berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Jika Roh Tuhan itu hidup di dalam hidup kita, tetapi akan bertentangan ketika roh daging itu kita tidak salibkan, kita tidak buang, kita tidak lupakan, kita tidak singkirkan, kita tidak jauhkan. Maka itu akan bertentangan dengan roh Tuhan yang Tuhan katakan dalam Injil Yohanes ini, pasal 6 ayatnya yang ke-63 ini. Rohnya hidup, tetap hidup. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setianya, tiada berkesudahan kemurahannya, tiada berkesudahan rahmat dan anugerahnya, kasih sayangnya. Diberikannya kepada orang-orang yang hidup benar kepada Dia, diberikannya kepada orang-orang yang hidup mengasihi Dia, diberikannya kepada orang-orang yang mau dikoreksi dan mau bertobat dan taat dan sadar Tuhan mengasihi orang-orang yang demikian, saudara. Haleluya. Ayatnya yang ke-65,
Lalu ia berkata, sebab ia telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Garis bawahi, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Seperti yang dikatakan Bapak Abraham dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 situ dan seterusnya sampai 31. Bapak Abraham berkata kepada orang kaya yang berseru-seru meminta pertolongan kepada Lazarus yang pernah bersama-sama di dunia ketika mereka masih hidup. Dan orang kaya ini berada dalam penghukuman untuk selama-lamanya. Dan orang kaya ini berseru menyesal, ingin rasanya meminta maaf, meminta ampun. Tapi pengampunan, pintu kemurahan sudah tertutup, saudara. Dijauhkanlah Tuhan kiranya jika engkau mendengarkan firman Allah pada sore ini. Dengarkan sebelum hari naas menimpamu. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali buat saudara. Sebelum napasmu berakhir. Ingatlah waktu kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk hidup dengan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi pekerjaannya, untuk mendemonstrasikan ajaran Tuhan, yaitu kasih tanpa syarat, kasih yang penuh, kasih yang penuh balas kasihan kepada orang-orang yang saudara harus bantu, yang saudara harus tolong, tanpa melihat rupa, tanpa melihat suku dari mana berasal, tanpa melihat agamanya. Kasih yang tak bersyarat. Orang kaya itu berseru meminta pertolongan, tapi ada jawaban dari Bapak Abraham. Antara aku dan engkau ada jurang pemisah yang dalam. Sini saudara-saudara di ayatnya yang ke 65 ini, Injil Yohanes pasal 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruh kepadanya. Berarti panggilan Tuhan itu karunia. Kalau engkau sudah dipanggil Tuhan, kalau engkau sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat isi dunia ini, dan saudara sudah mengenal bahwa Yesuslah sang penebus dosa manusia, dan Yesuslah juru selamat saudara dan saya. Kita melihat Tuhan melawat sekarang banyak orang-orang yang dulu tidak yang dulu tidak mengenal Tuhan, yang dulu sangat membenci pekerjaan Tuhan, yang dulu suka menganiaya orang-orang percaya. Lihatlah kenyataan terbalik. Situasi bisa terbalik. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bagi manusia mungkin tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Lihatlah situasi. Terjadi gerakan, sesuatu yang mencengangkan. Terjadi sesuatu yang menggoncangkan dunia ini. Banyak. Yesus sendiri datang melawat orang itu. Banyak kesaksian di YouTube yang selalu disampaikan, disiarkan untuk bersaksi. Yang dulu orang-orang itu tidak mengenal Tuhan, bahkan membenci, bahkan menganiaya Tuhan. Sekarang dibalikkan. Situasinya jadi berubah. Sadarkah kita? Bukan langkah pertama yang menentukan hidup saudara, tetapi langkah-langkah yang terakhir menentukan kehidupan kita. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saudara ada di posisi mana saat ini? Saudara berada dalam kategori apa, di mana? Saya tidak bisa menjawab saudara pertanyaan ini kepada saudara. Saya tidak bisa berkata kepada saudara tentang pertanyaan ini. Tetapi engkau sendiri yang tahu
antara engkau dan Yesus Allah semesta langit dan bumi, yaitu Bapa. Rasul Paulus juga mengalami sebelum dia dilawat oleh Tuhan, sebelum Tuhan datang secara pribadi, sebelum Tuhan memanggil dia menjadi pelayannya, menjadi rasul yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Dia adalah seorang yang mempunyai otoritas untuk menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Tapi pada waktunya, Yesus Tuhan Allah berkata, cukup sudah Paulus. Aku akan berikan engkau karunia, kasih karunia. Dan aku akan selamatkan engkau dari penghukuman api untuk selama-lamanya. Saat ini saudara-saudara, saat penyemaian jiwa-jiwa di belahan bumi ini telah terjadi gerakan pertobatan yang luar biasa. Injil kerajaan surga akan selalu diberitakan. Dengan kemurahan Tuhan, channel YouTube sudah memberi saya kesempatan untuk selalu tampil memberitakan kebenaran firman Allah di mana saja saudara berada, di kota manapun. Engkau dapat mendengarkan firman Allah. Tujuan hidup kita saudara, yaitu mahkota kemuliaan bagi orang-orang yang mau melayani dia, bagi orang yang mendarma baktikan hidupnya, bagi orang yang betul-betul mengasihi dia, bagi orang yang berkomitmen dengan dia. Pegang erat-erat, pegang dengan seerat-eratnya. Jangan lepaskan lagi Yesus, jangan lepaskan lagi kasihnya kepada saudara dan saya. Sepertiga bintang-bintang akan berguguran. Tidak sedikit banyak pendeta-pendeta sekarang sudah meninggalkan Tuhan, bahkan menjual Tuhan. Entah apa yang terjadi, entah roh apa yang menguasainya, sehingga dia tidak sadar bahwa hanya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di luar itu saudara dan saya, jangan mimpikan surga itu. Jangan mimpikan hidup yang damai sejahtera untuk selama-lamanya, yaitu surga bagi orang-orang yang tidak berpegang teguh, bagi orang-orang yang mau pergi meninggalkan Tuhan, bagi orang-orang durhaka, bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan dunia ini. Tetapi bagi saudara dan saya, dengarkan firman Allah datang kepada saudara. Biarkanlah firman Allah mengoreksi saudara dan saya, menyadarkan saudara dan saya. Engkau jangan melihat siapa pemberita Injil itu, siapa gerangan orang itu. Engkau jangan melihat saya saudara, tapi lihatlah, dengarkanlah visi misi kerajaan surga. Harus saya beritakan. Terserah Tuhan, saya hanya ditugaskan untuk menyampaikan kepada saudara firman Tuhan ini. Urusan Tuhan, urusan dia, bukan urusan saya lagi saudara. Tetapi menjadi cita-cita saya, menjadi harapan saya ketika saya mati nanti saudara, Yesus sendiri akan menyambutku dan berkata, marilah kepadaku, hai orang-orang yang berkeluh kesah. Haleluya saudara dan saya. Baiklah saudara dan saya, kita bersungguh-sungguh mengiring Tuhan. Hari ini saya sampaikan pesan secara khusus kepada saudara. Jangan engkau menjadi orang-orang Kristen atau orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan yang hanya ingin mendengarkan khotbah-khotbah yang lucu-lucu, khotbah-khotbah yang penuh humor, khotbah-khotbah yang menyesatkan. Hati-hati.
Banyak nabi-nabi palsu yang mengajarkan kepalsuan, yang membelokkan firman Allah. Hati-hati, setan juga bisa membuat mujizat. Setan juga bisa menyebut nama Tuhan. Tetapi melalui channel ini saya katakan kepada saudara, ketika saya berani dengan seberani-beraninya membelokkan firman Allah, saya siap untuk dihukum untuk selama-lamanya. Tetapi selama Roh Tuhan bekerja, berkuasa penuh pada hati saya dan segala akal budiku, saya akan tetap berkomitmen. Hanya Yesus Kristus, Juru Selamat saudara dan saya. Mari kita baca saudara Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentangmu, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Menarik di sini untuk kita simak, saudara-saudara. Di ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tiket. Ada tempat di sana. Hanya satu tiketnya. Ketika kita berada di dunia ini, ketika kita diberi kesempatan untuk hidup ini, hanya satu tiket. Layanilah Tuhan, iringilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan bersungguh-sungguh, dan lakukanlah firman Allah. Itu tiket saudara untuk ke surga. Ada rumah Bapa di sana, rumah banyak tempat. Rumah di sana tidak terbatas. Tetapi apakah ada saudara ingin ke sana? Apakah saudara ingin bersungguh-sungguh ke sana? Tinggal penyelesaian kita. Tinggal komitmen kita kepada Tuhan. Tinggal cara hidup kita. Ketika kita berada di dunia ini. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi di situ dan telah menyediakan bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat. Dia berjanji. Yesus bukan dia pembohong, pendusta. Dia tidak pernah berdusta kepada saudara dan saya. Dia pegang janji. Dia berkomitmen. Dia tidak mudah mengubah keputusannya. Sekali dia berkata, aku mengasihi engkau, aku telah menebus engkau, dan engkau adalah saudaraku. Maka itu yang dia lakukan. Itu keluar dari hati yang penuh kasih dan kemurahan. Yesus namanya saudara dan saya. Haleluya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita akan bersama-sama dengan sang pemimpin yang mulia, Yesus Kristus. Kita akan berada bersama-sama Raja di atas segala raja, bersama Yesus Kristus dalam kerajaannya untuk selama-lamanya. Dambaan semua orang percaya, dambaan semua orang bahwa surga itu tempat yang senang untuk selama-lamanya. Di sana tidak ada air mata lagi, di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada perselisihan lagi, di sana tidak ada derita, di sana tidak ada penyakit, di sana tidak ada kematian, di sana tidak ada air mata. Semuanya dilenyapkan oleh Tuhan di sana. Yang ada kita berglori untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Jalan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu yang kita dapat kita baca, saudara. Sebab itu saudara-saudara,
Baiklah kita selalu hidup dengan Tuhan. Baiklah kita berpegang pada ketetapannya. Baiklah kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Baiklah kita tidak bosan dengan Tuhan. Tidak ada rasa jenuh dengan Tuhan, mengiring Tuhan. Tetapi yang ada semangat, gairah yang membara, gairah yang bersemi, gairah yang bernyala-nyala, gairah yang diurapi oleh Tuhan. Itulah yang kita harapkan, kita minta, sehingga kita tetap eksis di ladang Tuhan. Haleluya. Sedangkan saudara-saudara dalam ayatnya yang ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara-saudara baca situ Matius 24 ayat 10, Matius 24 ayat 10, saudara. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Zaman penampisan nyiru ada di tangan Tuhan. Benih yang akan ditampi akan begitu mudahnya diterpa angin badai dan tersingkir dari pusat di mana Tuhan menyiru, di mana pusat alat Tuhan itu berada. Tidak sedikit banyak orang akan meninggalkan Tuhan takut. Tidak sedikit banyak orang menjual Tuhan seperti Yudas Iskariot menjual Tuhan. Dan akhirnya Yudas mati menyesal. Penyesalan yang tiada artinya. Orang kaya juga mati. Penyesalan tiada artinya lagi, saudara-saudara. Menjadi contoh dan teladan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apapun risiko, apapun yang dia hadapi, apapun yang diperhadapkan kepada dia, apapun ancaman, dia tetap kepada Tuhan Allah semesta langit yang dimuliakan nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah saudara saya dan saya juga. Daniel juga mengalami hal sama, hal yang sama. Walaupun ada singa, kandang singa sudah menanti untuk membuang Daniel, tetapi Daniel tetap berpegang, tetap percaya Allah semesta langit, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah saudara dan saya juga. Haleluya. Banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Banyak orang akan murtad. Banyak orang akan menjual Tuhan. Banyak orang takut dengan keadaan hidup ini. Banyak orang takut dengan ancaman intimidasi. Dengarkan pada sore ini, saudara-saudara, bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan tidak akan membiarkan kita piatu, tapi kekuatan, kebenaran Tuhan selalu ada, selalu tegak dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita berkomitmen untuk melayani Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini, hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Hari yang berbahagia bagi saudara dan saya untuk menyongsong mempelai Kristus, anak laki-laki yaitu Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada sore ini memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan secara kontinu saya selalu hadir di hadapan saudara, di kota saudara, di negara di mana saja engkau berada. Engkau sudah mendengarkan firman Allah. Biarlah firman Allah menjadi buku petunjuk hidup kita, agar kita tidak tersesat di dalam dunia yang fana ini. Terima kasih kepada YouTube. Kiranya YouTube diberkati Tuhan. Karena YouTube ini adalah sarana, perusahaan YouTube ini adalah sarana orang-orang percaya, sarana hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Barulah tiba kesudahan alam ini. Bagi saudara yang sempat mendengarkan channel YouTube saya ini, jika engkau ingin mendengarkan khotbah-khotbah yang saya sudah luncurkan, sudah rilis, silakan ke channel YouTube, ketik atas nama saya Daromes Samaribu SE. Tolong di like saudara-saudara, di subscribe, dan tolong berikan komen saudara-saudara. Bantulah saya saudara, sehingga jika saudara subscribe saudara-saudara,
maka saudara tidak akan ada putus. Setiap saya menyiarkan firman Allah, maka Anda, saudara dan saya akan bisa mengikuti. Terima kasih Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah juru selamat kekasih jiwa kami. Biarlah hatimu, biarlah rohmu selalu hidup. Biarlah rohmu yang kudus itu selalu aktif, berkuasa, berdaulat penuh, memimpin kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berdaya guna, yang menjadi dinamik, yang siap meledakkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Sungguh hari Tuhan sudah dekat. Biarlah Tuhan kami pergunakan kesempatan dan waktu ini berdoa buat pemimpin negara kami yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, berdoa buat para menteri, berdoa Tuhan buat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, berdoa Tuhan buat Kapolri, Tuhan berdoa Tuhan buat para penegak hukum, berdoa Tuhan buat para gubernur, para wali kota, para bupati Tuhan, para lurah, RT RW Tuhan, kami camat, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mereka adalah wakil Allah, dan Tuhan memberkati mereka, memberkati keluarga mereka Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka lakukan hanya sesuai berdasarkan keinginan Tuhan, sesuai pesan Tuhan dari surga buat negara kami Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan roh-roh penindas, roh-roh penekan, roh-roh Tuhan intoleran, roh-roh khilafah yang akan merubah dasar negara Republik ini. Kami patahkan, kami hancurkan. Kiranya Tuhan menghancurkan mereka di dalam nama Yesus. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan, bagi yang memerlukan pertolongan, bagi yang lemah Engkau kuatkan, bagi yang berduka Engkau memberikan sukacita, hibur hati mereka Tuhan. Terima kasih. Bagi yang mengalami Tuhan jalan yang buntu, berikanlah mereka jalan keluarnya Tuhan. Yang mengalami masalah, rumah tangga mereka bermasalah Tuhan, kiranya rumah tangga mereka disatukan kembali dengan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. In Jesus name we pray. Amen. Selamat sore. Sampai jumpa. Jika saudara ingin mengenal saya secara dekat, silakan, atau memberikan kritik, silakan layangkan, ketik WA saya, HP 082 1323 85005. Saya tetap menunggu kritik saudara yang membangun, sehingga di kedepannya jadilah khotbah-khotbah yang memberkati. Selamat sore.